Dan kami akan membahas mengenai laporan tim Ridwan Kamil dan Suswono bersama dengan tim hukuman pasangan Ridho Muslim Butar-Butar dan juga Komisioner KPU Jakarta Dodi Wijaya. Selamat sore Pak Muslim, Pak Dodi. Ya, Selamat selamat sore, sore. Mbak Sasra. Baik, saya mau ke Pak Muslim terlebih dahulu. Pak Muslim, Anda memiliki bukti apa saja atas tuduhan bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta tidak profesional dalam mendistribusikan pemberitahuan C6? Makasih Mbak Sasa atas ini ya. Mbak Sasa begini, pertama yang perlu kita pahami dulu bahwa DKPP ini kan sebagai alat quality control penyelenggara pemilu ya, sebagai alat quality control penyelenggara pemilu, kita tahu bahwa KPUD provinsi dan kabupaten kota itu punya tugas mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan pemilu dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu, kemudian melaksanakan sosialisasi. Nah, Mbak Sasa, perlu kami sampaikan, sebetulnya kasus ini kan mulai dari adanya statement dari anggota KPUD Jakarta Timur yang mengatakan bahwa banyak warga di Duren Sawit yang tidak mendapatkan C pemberitahuan. Nah, kemudian teman-teman KPUD Jakarta Timur tersebut, Pak, saya lupa namanya, kemudian menyatakan bahwa mereka meminta maaf kepada masyarakat atas tidak terdistribusinya C pemberitahuan kepada masyarakat, kemudian menyatakan di dalam salah satu media, kalau tidak salah satu media online, bahwa C pemberitahuan ini tidak terdistribusi kepada masyarakat dan seakan-akan, saya katakan sekali lagi, seakan-akan menyalahkan KPPS dan vendor yang menurut mereka di dalam sebuah pemberitaan tersebut itu tanpa by data. Berangkat dari cerita itu Mbak Sasa, kemudian kita melakukan investigasi. Karena pada tanggal 27 November, pada saat kita mulai melakukan pilkada, kita mencoba menginvestigasi kenapa di Jakarta, di TPS itu banyak yang tidak hadir. Bahkan kita lihat ada persentasenya di Jakarta Timur beberapa wilayah, ada yang hadir tingkat partisipasinya hanya sekitar 30%. Nah, kemudian kita melakukan investigasi, ini ada apa persoalan. Nah, kita temukan fakta di lapangan, kita punya saksi. Ternyata memang banyak warga yang tidak mendapatkan C pemberitahuan dari teman-teman dari KPPS. Tidak mendapatkan, padahal mereka punya KTP, terdaftar di DPT, mereka domisili di setempat, kemudian warga setempat, dan tidak kemana-mana. Kita tanyakan kepada warga tersebut, apakah mendapatkan C pemberitahuan? Tidak. Padahal di dalam satu rumah tersebut, ada orang tua dan ada abangnya yang mendapatkan C pemberitahuan, tetapi warga tersebut tidak dapat. Nah, atas persoalan-persoalan ini, kita cek apakah ada hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah di Jakarta. Nah, apakah korelasinya ada? Kalau kita lihat, memang korelasinya ada. Kalau misalnya tingkat partisipasi masyarakat rendah, gara-gara C pemberitahuan tidak mendapatkan, tentu mereka tidak dapat datang ke TPS. Andai kata misalnya mereka punya KTP, kami tanyakan juga kepada warga tersebut, kan bisa menggunakan KTP. Mereka mengatakan, Pak, kami tidak paham, kami ini generasi Gen Z, nggak ngerti. Kadang-kadang mereka mengatakan kepada kita, kami ini orang orang yang nggak punya, Pak, sehingga kami nggak memahami aturan. Nah, kami menganggap berarti ada sosialisasi yang kurang dari teman-teman KPUD Jakarta terkait dengan masalah kepada pemilih pemula, kepada andai kata misalnya tidak mendapatkan C pemberitahuan boleh menggunakan KTP.
Nah, ini kami melihat, Mbak Sasa, ada sosialisasi yang kurang yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, justru ini kami mencoba melihat apakah teman-teman ini melanggar ajas profesional di dalam kode etik dan perilaku pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kami cek di KPP, peraturan di KPP nomor 2 Mbak Sasa tahun 2017 ada ajas yang namanya ajas profesionalitas. Baik. Di sini disebutkan Mbak Sasa, Baik, kami Pak Muslim. sedikit bahwa profesional itu harus didukung dengan keahlian dan pengetahuan yang luas. Baik, Pak Muslim. Kita langsung tanyakan langsung saja ke KPU karena di sini ada Komisioner KPU Jakarta, Pak Dodi. Pak Dodi, tuduhannya bahwa KPU Jakarta tidak melakukan sosialisasi dengan baik, tidak profesional karena banyak yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan. Dan ini awalnya dari pernyataan dari KPUD Jakarta Timur. Tanggapannya dulu, Pak Dodi. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Sasa dan Pak Muslim ya. Pertama kami sudah menerima tim hukum dari pasangan calon nomor 1 ke kantor KPU DKI Jakarta 3 hari yang lalu dan menyampaikan terkait dengan hal yang tadi disampaikan dan kami sudah memberikan penjelasan. Informasinya dari beliau juga menyampaikan tidak akan membuat laporan, tapi ternyata 2 jam kemudian lapor ke DKPP. Tapi ya tidak apa-apa, ini kami hormati. Yang kedua, kami tadi juga sudah koordinasi untuk persiapan rekapitulasi di tingkat provinsi dengan Ketua Tim Pemenangan dari Paslon nomor 1, Pak Ariza Patria. Beliau menyatakan tidak tahu dengan laporan tersebut dan tidak dalam koordinasi beliau. Jadi dari posisi itu kita jadi bertanya, karena sejauh ini komunikasi dengan semua tim pasangan calon berlangsung dengan baik, dengan positif, dengan komunikatif. Kalau ada hal yang menjadi catatan-catatan kami selalu memberikan respon dan tapi it's okay lah, ini kan bagian dari resiko kami sebagai penyelenggara ya, kadang-kadang menjadi terlapor, teradu dan kami akan jawab nanti di DKPP dengan data dan fakta. Ya, jadi kalau tadi pakai isu bahwa banyak yang tidak menerima, pertanyaan saya berapa yang tidak menerima? Nah, itu akan kita ketahui dalam rekapitulasi secara berjenjang, juga sudah dilakukan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Kota, berapa berita acara yang rekapitulasi C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Kami sudah dapat angkanya dan besok akan kami sampaikan. Berapa Pak? Proses yang dilakukan oleh KPU selama ini seperti apa? Bisa langsung dijelaskan Pak? Ya, besok kami akan sampaikan dalam rapat pleno sebagai informasi awal. Distribusi C pemberitahuan itu mencapai 90%, 10%-nya yang tidak distribusi karena faktor meninggal dunia, karena sudah pindah domisili, karena penuntut itu tidak dikenal atau alih status menjadi TNI Polri, atau karena tidak dapat ditemui. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa teman-teman KPPS, PPKPPS dan KPU Kabupaten Kota sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H-5 sampai H-3 mereka distribusi. Kami sudah bikin juga pengumuman melalui media sosial kami. Kalau ada yang belum mendapatkan, silakan mengambil ke KPPS H-1. Kemudian kalaupun nanti belum juga mendapatkan karena satu dan lain hal, juga bisa menggunakan screenshot atau tangkapan layar info pemilu terkait dengan cek dptonline.kpu.go.id. Kemudian juga ini Bawaslu juga membuat himbauan di media sosialnya bahwa C pemberitahuan ini bisa bisa digunakan, bisa juga dengan menggunakan KTP elektronik. Pada prinsipnya adalah hak pemilih, kami berikan pelayanan sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, seperti itu. Baik, Pak Muslim, sudah dijelaskan bahwa sudah ada tanggapan langsung dari pihak KPU kepada tim hukum Ridho, sudah diterima langsung dan tadi juga sudah disebutkan bahwa surat pemberitahuan 90% sudah didistribusikan beserta juga diumumkan melalui kanal-kanal media sosial yang dimiliki ataupun kanal media yang dimiliki oleh KPU. Sedangkan bukti Anda apa Pak? Berapa jumlahnya yang ditemukan oleh tim Ridho? Karena tadi Anda menyatakan bahwa menemukan, sudah melakukan investigasi dan menemukan data di lapangan. Mbak Sasa begini,
terkait dengan C pemberitahuan, kita temukan fakta di lapangan cukup banyak. Berapa, Pak? Tetapi yang perlu saya tekankan Berapa, Pak, yang cukup ditemukan? banyak. Tapi nanti kita sampaikan di DKPP. Tapi yang pasti Mbak Sasa, yang perlu kami satu poin kami, satu suara pun itu tidak boleh dihilangkan oleh teman-teman. Kenapa saya katakan tadi bahwa ajas profesional itu adalah KPUD itu menjamin kualitas pelayanan kepada Baik, masyarakat. berarti Anda melakukan Andai kata- tudingan bahwa KPU DKI Jakarta menghilangkan suara. Kami mengatakan bahwa KPUD dengan tidak menyerahkan C pemberitahuan kepada masyarakat, ini kan kami temukan di lapangan. Kami temukan di lapangan banyak warga yang tidak mendapatkan C pemberitahuan kepada mereka. Namun banyak masih ini- subjektif ya, Pak? Bagaimana? Banyak masih subjektif karena Anda tidak belum mengemukakan persentase maupun angkanya. Ya, nanti kami sampaikan di DKPP, Mbak. Baik. Artinya nanti kami sampaikan di DKPP. Jadi kami tidak elok untuk menyampaikan di sini. Yang pasti kami punya bukti-bukti bahwa C satu pemberitahuan dengan apa? Artinya dengan saksi-saksi kami yang memang mereka tidak mendapatkan C pemberitahuan, Mbak. Baik. Kemudian sebenarnya tujuan tim Rido melakukan laporan ke DKPP ini apa? Karena kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan, Pak Muslim juga sempat menjelaskan bahwa ada lebih kurang 1,4 juta pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dan bisa saja para pemilihnya Ridwan Kamil Suswono tidak bisa menggunakan hak suaranya karena tidak menerima surat pemberitahuan tersebut. Korelasinya sebesar apa, Pak? Tidak menerima pemberitahuan dengan potensi jumlah suara yang akan diterima oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Baik, Mbak Sasa, ini kan kita temukan ya, misalnya di Jakarta Timur, kita punya sampling di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Nah, kita punya sampling di TPS rata-rata itu tingkat kehadiran hanya 30-35%. Katakanlah misalnya 580 DPT-nya, ada 280 yang mencoblos, ada sisa yang tidak mencoblos. Nah, ada sekitar 300 sampai 400. Nah, kalau ini kita hitung, Mbak Sasa, dengan ketidakhadiran tersebut, ini kan ada indikasi, Mbak Sasa, ada indikasi bahwa memang misalnya 1,4 juta rakyat Jakarta Timur tidak menggunakan hak pilihnya. Apakah ada korelasinya dengan rakyat tidak mendapatkan C pemberitahuan? Ada pasti. Kenapa? Anda sudah Misalnya, memiliki bukti bahwa itu ada korelasi langsungnya, Pak? Nah, buktinya Pak Sasa adalah banyak warga yang tidak mendapatkan C pemberitahuan. Nah, kalau misalnya warga tidak mendapatkan C pemberitahuan, pasti ada korelasinya, nggak mungkin nggak. Baik, namun tidak menggunakan hak baik, tidak menggunakan hak pilih salah satu indikatornya karena tidak mendapatkan surat pemberitahuan. Betul. Baik, Betul. langsung Artinya indikator bahwa tidak partisipasi masyarakat rendah bisa dipastikan bahwa ada korelasinya bahwa masyarakat tidak mendapatkan C pemberitahuan. Nah, Baik. ini yang saya maksudkan bahwa KPUD tidak menjamin kualitas pelayanan yang baik. Tujuan kami ke DKPP untuk memberikan, sekali lagi saya sampaikan, kami tidak bermaksud apa-apa, tetapi sebagai koreksi kepada KPUD Jakarta agar ke depan bertindak lebih baik dan profesional melaksanakan yang namanya penyelenggaraan pemilihan di Jakarta. Kira-kira Baik. gitu, Mbak Sasa. Baik, langsung dijawab oleh Pak Dodi. Pak Dodi, tingkat partisipasi rendah ini salah satunya karena tidak terdistribusinya dengan baik surat pemberitahuan. Tanggapannya? Ya, tadi tentu saja kalau sebagai kuasa hukum harusnya berdasar pada fakta ya. Jadi kalau sampaikan rata-rata partisipasi di Jakarta Timur 30% itu salah ya. Kami koreksi Pak Muslim, rata-rata partisipasi di Jakarta Timur itu adalah 60%. Ya, itu nanti bisa di cross check, ada formulir hasil tingkat kecamatan, formulir D hasil tingkat kabupaten kota, ada jumlah DPT, ada jumlah pengguna hak pilih, itu tinggal dibagi saja akan keluar persentase. Jadi sekali lagi data itu tidak tepat dan perlu dilakukan koreksi.
Yang kedua terkait dengan C pemberitahuan yang banyak tidak terdistribusi. Banyak itu pasti bicara kuantitas. Kalau kuantitas pasti bicara angka, jumlah ataupun persentase. Data kami menunjukkan 90% itu sudah terdistribusi. Berarti 9 dari 10 warga DKI Jakarta sudah menerima C pemberitahuan. Adapun yang tidak menerima itu ada alasan-alasannya yang kami ada dalam berita acara. Meninggal dunia, tidak dikenal, sudah pindah domisili, hanya KTP saja di Jakarta misalnya, atau karena sudah berubah status jadi TNI Polri, atau karena tidak belum menerima dan tidak ada orang yang bisa dipercaya untuk dititipkan C pemberitahuannya supaya tidak disalahgunakan. Itu semuanya ada data dalam kami. Misalnya pada saat KPPS memberikan ke pemilih, kemudian pemilihnya nggak ada. KPPS ragu untuk menitipkan ke tetangganya karena khawatir disalahgunakan. KPPS tidak menyampaikan, bukan tidak menyampaikan, tapi dia belum ketemu dengan pemilihnya pada saat itu. Pemilih masih bisa mengambil H-1 ke KPPS. Kalau belum dapat H-1 hari H di TPS, dia boleh minta C pemberitahuannya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang biasa di dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kita, dan ini sudah berjalan cukup lama dan KPPS sudah memahami hal tersebut. Jadi kalau tadi bicara soal angka, data, dan fakta, saya yakin Pak Muslim punya saksi di tingkat kecamatan, tingkat kota itu bisa menjumlah berapa angka partisipasi, berapa C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, itu adalah bicara angka dan ada berita acaranya. Jadi tidak bisa hanya bersifat opini, yang apalagi bersifat tendensius, hanya mengambil cuplikan-cuplikan yang pada akhirnya menyudutkan penyelenggara. Kita sama-sama mafhum lah penyelenggaraan di pilkada kali ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentu kalau ada catatan-catatan kami tidak alergi ya terhadap koreksi, Baik. terhadap evaluasi. Ini Dan nanti, baik Bapak. kualitas demokrasi ke depan. Nanti sanggah menyanggah data ini juga akan berlangsung ya di DKPP ya, karena besok rencananya baru akan ada mulai proses di DKPP. Dan terakhir pertanyaan saya kepada Pak Muslim. Pak Muslim, baiklah kalau misalkan sanggah menyanggah data nanti bisa dilakukan, namun bagaimana Anda dan juga tim Anda bisa menjamin bahwa laporan yang dilakukan oleh tim Ridho ke DKPP ini murni karena ingin mengevaluasi agar pelaksanaannya nanti lebih baik, tidak kemudian dimanfaatkan sebagai strategi politik untuk mempengaruhi persepsi publik? Mbak Sasa, kami tidak ada pretensi apapun terkait dengan persepsi publik, atau yang kami sampaikan adalah ke DKPP bahwa kami melihat dugaan kami ada pelanggaran yang namanya ajas profesionalitas. Sekali lagi saya sampaikan sama Mbak Sasa tadi seperti tadi, bahwa laporan yang kami sampaikan ke DKPP itu berdasarkan aturan yang ada. Kami punya fakta, punya saksi, seperti yang Mas Dodi sampaikan tadi, itu kan ideal yang Mas Asri, kita juga tahu itu Mas Dodi. Artinya tercantum dalam peraturan KPU 174 tahun 2004. Tetapi faktanya di lapangan Mas Dodi, tidak seperti itu Mas Dodi. Artinya apa? Bahwa sekali lagi saya sampaikan, nanti akan kita buktikan, kita akan hadirkan saksi-saksi yang memang tidak mendapatkan C pemberitahuan dari KPPS dan tidak seperti apa yang Mas Dodi sampaikan tadi gitu loh. Jadi harapan kami Mas Dodi, apa yang Mas Dodi sampaikan tadi ideal sebetulnya, memang ideal seperti itu. Tapi apakah faktanya seperti itu di lapangan? Nah itu yang perlu didalami oleh Mas Dodi sendiri. Tapi yang pasti Mbak Sasa, kami melaporkan itu bukan karena pretensi apa-apa, tetapi sekali lagi kami melaporkan karena kami menduga ada ajas profesional yang dilanggar oleh teman-teman KPUD Jakarta. Salah satunya saya katakan tadi adalah KPUD Jakarta kan wajib menjamin kualitas pelayanan. Kalau misalnya nggak mendapatkan C pemberitahuan, apakah itu salah satu menjamin kualitas pelayanan? Nah ini yang kita uji di DKPP. Baik Pak Muslim, nanti kita juga akan ikut mengawal dan menanti bagaimana proses uji yang berlangsung di DKPP ya. Semoga apapun nanti hasilnya, ujung-ujungnya agar pelaksanaan pilkada ke depannya jauh lebih baik. Terima kasih tim hukum Paslon Ridho, Muslim Butar-Butar, dan juga Komisioner KPU Jakarta, Dodi Wijaya telah bergabung sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia.